Creepypasta Indonesia berjudul Aku Harus Pulang. Logan baru saja menelponku. Halo Diana, apakah bisa pulang? Ibu sakit keras dan ia terus-menerus memanggil namamu. Segeralah ke sini sebelum hal yang tidak diinginkan terjadi. Setelah mendengar kabar dari kakakku itu, aku segera beres-beres dan memasukkan beberapa keperluan ke mobil lalu berangkat menuju rumah ibuku. Ayahku sudah meninggal sejak kecil, dan sekarang hanya beliau satu-satu orang tua yang kumiliki. Aku menginjak gas dalam-dalam, namun entah mengapa perjalanan ini terasa lama. Terlebih lagi cuaca sedang sangat tidak mendukung. Aku jadi sedikit kesulitan melihat jalan. Di tengah perjalanan aku melihat seorang pria yang mengacungkan jempolnya, yang berarti dia meminta tumpangan. Meski aku sedang terburu-buru, aku juga tidak bisa membiarkan seorang yang sedang dalam kesulitan, terutama di kondisi hujan deras seperti ini. Aku menghentikan mobilku dan memberikannya tumpangan. Hai, aku Tom. Terima kasih untuk tumpangannya. Salam kenal. Ucapnya sambil duduk di kursi belakang. Selama perjalanan kami tidak saling mengobrol, karena suasana hatiku juga sedang tidak karuan, memikirkan kondisi ibuku sekarang ini. Hingga tiba-tiba sekarang secara mengejutkan Tom menodongkan pistol ke arahku. Sial, ini perampokan, batinku. Jangan melawan dan kau akan selamat. Cepat antaran aku ke perbatasan tol. Bentaknya. Sialan, apa dia sudah gila? Ini berarti aku harus memutar balik. Lalu bagaimana dengan ibuku? Aku sangat peduli dan ingin bertemu dengannya. Baiklah, aku tidak peduli. Aku akan berusaha bagaimanapun caranya untuk lolos dari perampokan ini. Aku memutar balik mobilku, namun tiba-tiba mobilku mogok. Aku sudah mencoba menyalakannya, namun tidak bisa menyala. Hei, kenapa kau berhenti? Apa kau mau macam-macam denganku? Ucapnya sembari menodongkan pistolnya ke pelipisku. Mobilnya mogok, dan aku tidak tahu kenapa. Lebih baik coba kau periksa apakah ada yang salah dengan mobil ini. Atau kita tidak akan bisa pergi dari sini, ucapku. Perampok itu pun keluar untuk memeriksa mesin mobilku. Dan sekarang adalah kesempatanku. Tak akan kubiarkan hidup siapapun yang coba menghalangiku untuk bertemu dengan ibuku. Aku mengendap-endap keluar dari mobil dan mengambil tali tambang di bagasi. Kemudian aku perlahan-lahan mendekatinya dari belakang lalu mencekiknya sekuat tenaga. Rasakan ini keparat, inilah akibatnya jika kau menghalangiku untuk bertemu ibuku. Ucapku sembari mendengar yang tersedak oleh nafasnya sendiri. Aku meninggalkan jasadnya di tengah jalan, masuk ke mobil dan mencoba menyalakan mesin mobil kembali. Untungnya mobilku langsung menyala dan aku bisa segera melanjutkan perjalanan. Kurang lebih sekitar 6 jam lagi untuk tiba di rumah ibuku. Aku mulai merasa lelah dan mengantuk. Sepertinya aku harus beristirahat sejenak. Di ujung jalan aku melihat sebuah rumah kecil dan memutuskan untuk beristirahat di sana. Aku mengetuk pintunya beberapa kali hingga akhirnya seorang pria yang terlihat cukup mapan dan tampan membukakan pintu. Hei Nona, ada yang bisa kubantu? Ucapnya mengagetkanku yang sedang melamun. Ah, maaf, bolehkah aku beristirahat sejenak di sini? Perjalananku masih panjang, dan aku sudah lega lelah, pintaku. Oh, tentu saja. Silakan masuk, jawabnya tersenyum. Namun betapa terkejutnya ketika aku melihat beberapa orang pria lainnya di dalam, dan mereka langsung berusaha menyergapku dengan kasar. Bajingan, mereka ingin memperkosaku. Dengan cepat, kurai pistol yang kuambil dari perampok tadi, dan menembak mereka satu persatu. Ini pantas mendapatkannya. Aku pun memutuskan untuk memaksakan diriku melanjutkan perjalanan. Hingga akhirnya aku berhasil tiba di rumah ibuku. Aku sangat lelah, terutama setelah menghadapi semua kejadian tadi. Semoga dosaku membunuh orang-orang itu terbayarkan ketika melihat ibuku. Semoga ia baik-baik saja. Ketika aku masuk dalam rumah, seluruh ruangan sangat gelap. Kemana semua orang? Atau jangan-jangan ibuku? Tidak mungkin. Aku langsung berlari menuju kamar ibuku. Dan tiba-tiba, surprise!
Selamat ulang tahun Diana, ucap teman-teman, beserta kakak dan ibuku.